Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbicara dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya sesuai nanti dengan kartu yang terbuka ataupun yang terjatuh saja ya. Oke, kita mulai saja pembacaan kali ini. Oke, karena di sini kartu pertama yang keluar adalah King of Pentacles. Ini ada hubungannya dengan materi. Berarti kemungkinan ini aku lihat kamu akan mendapatkan suatu keberlimpahan, kemakmuran, keamanan. Karena aku lihat di sini kamu itu orang yang sangat ambisius terhadap sesuatu, mungkin dari hal finansial ya. Kamu sangat ambisius banget dalam hal finansial, dalam hal keuangan, dalam hal pekerjaan, sehingga di sini aku lihat kamu akan segera mendapatkan keberlimpahan, kemakmuran, dan keamanan secara finansial. Aku lihat juga kamu itu kehidupannya sekarang aman-aman aja, baik-baik aja secara finansial. Dan aku lihat di sini kamu tuh orang yang baik hati. Nah, kalau misalkan kamu merasa saat ini enggak kok finansialku lagi enggak baik-baik saja, tapi paling tidak aman. Ya, mungkin kamu tidak memiliki hutang ya, atau kamu tidak punya cicilan, nah, seperti itu. Walaupun mungkin secara finansial mungkin pas-pasan. Tapi oke lah aman gitu ya, tidak membuatmu kepikiran eh, ada tunggakan, ada cicilan. Nah, seperti itu ya. Oke, aku lihat di sini apakah kamu patriarki? Ya, I don't know, di sini aku lihat kamu eh apa ya? Punya sisi pelindung juga, ya. Nah, apakah memang kamu punya prinsip atau karena mungkin kamu anak pertama sehingga pemikirannya itu harus melindungi adik-adikmu, memberikan contoh, seperti itu contohnya ya. Eh Mungkin sebagian besar dari kalian pengusaha atau memang cita-cita keinginan kalian itu jadi pengusaha. Kalau kalian belum jadi pengusaha, berarti memang kalian itu fokusnya pengen jadi pengusaha aja, bukan yang kerja dengan orang lain ya, tapi memang punya usaha sendiri gitu. Terus itu penyedia, aku lihat di sini mungkin kamu usahakan, kamu bisa menyediakan banyak hal, terutama untuk keluarga deh, atau untuk diri sendiri. Jadi kayak misalkan kayak punya tabungan gitu ya. Kalian punya tabungan, jadi tabungan itu nggak bakalan kamu utak-atik. Jadi kalau misalkan kamu lagi ada di situasi darurat, nah tabungan kamu itu bisa kamu gunakan ya. Atau misalkan keluargamu lagi dalam kesusahan, butuh dana darurat misalkan ya, nah, kamu bisa menggunakan tabunganmu. Jadi aku lihat di sini kamu itu sosok penyedia. Yang pasti gini deh, sedia payung sebelum hujan. Kamu tuh orang yang seperti itu, sedia payung sebelum hujan. Usahakan punya sesuatu yang lebih, tapi itu untuk disimpan untuk keadaan darurat atau untuk keadaan masa depan atau mungkin untuk niatnya untuk ini apa pensiunan, nah semacam itulah ya, kayak gitu. Terus itu oke. Aku lihat di sini kamu orang yang sangat sensual, mungkin fashionable ya, atau aura kamu itu em, sensual gitu, enak dipandang gitu ya. Ya mungkin kamu tahu juga fashion, tahu style pakaian atau gimana, atau memang pembawaan kamu itu sensual, ada aura yang ngebuat kamu itu kelihatan
disegani, keren, cantik, ganteng, terus berwibawa, nah semacam itulah ya. Terus itu aku lihat di sini kamu sosok yang bisa diandalkan. Oke, okay. Bagaimana dengan um, kisah percintaanmu atau hubunganmu? Kalau aku melihat dari King of Pentacles, apakah kamu ini sosok pendamping atau sosok ayah, ya, atau pemberi nafkah? Nah, kalau misalkan kamu seorang wanita, jadi bukan bukan sosok ayah ya, bukan pria. Nah, bisa jadi mungkin kamu itu sangat mengayomi adik-adikmu. Mungkin adik-adikmu masih belum bekerja, sehingga kamu mungkin akan selalu mendampingi mereka, memberikan mereka nafkah ya, atau memberikan mereka uang saku semacam itulah ya, kayak gitu ya. Jadi ada sisi apa ya? Kamu kayak entah deh ini apakah kamu kayak generasi sandwich, atau kalau kamu bukan generasi sandwich ya mungkin kayak sebuah apa ya, keinginan kamu atau prinsip kamu bahwa kalau kamu udah bekerja ya berbagi it's okay lah, apalagi sama adik-adik misalkan, contohnya seperti itu ya, paling nggak sama keluarga, sama adik gitu. Atau ya kalau kamu sosok orang tua ya sama anak, sama istri, seperti itu. Silakan disituasikan saja. Karena aku lihat di sini kamu itu sosok yang luar biasa ya. Bisa jadi orang-orang menganggap kamu itu orang yang sukses. Atau kamu ya memang punya aura sukses gitu loh. Jadi orang-orang mau kamu itu lagi berduit ataupun tidak ya, di mata orang-orang kamu itu banyak duit gitu. Ya banyak duit, kayak orang sukses gitu ya, kayak orang yang gak kesusahan secara finansial. Apalagi di sini aku lihat kamu kan orangnya baik ya, baik hati banget, terus itu juga bisa dipercaya. Mungkin kamu pernah meminjam uang ke orang lain, tapi benar-benar kamu balikin gitu, nggak menunggak-nunggak kayak gitu, sehingga menurut orang kamu ini bisa dipercaya. Tapi nggak harus dalam hal minjem duit ya, dalam hal lain juga gitu kamu bisa dipercaya, misalkan diberikan tanggung jawab apa gitu, kamu bisa bisa dipercaya kayak gitu. Terus juga aku lihat kamu ini orang yang protektif ya, protektif, selalu berusaha membangun lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk keluarga, ataupun orang terkasih. Dan inilah cara kamu untuk menunjukkan rasa cintamu ya. Jadi cara kamu menunjukkan rasa cintamu itu dengan suatu perbuatan, bukan hanya sekedar dari kata-kata aja kayak gitu. Terus juga aku lihat untuk masalah hubungan percintaan, aku lihat kamu menganggap suatu komitmen itu kayak sakral. Suatu komitmen itu sangat serius gitu. Sehingga nggak boleh main-main, nggak boleh asal-asalan kayak gitu. Jadi makanya di sini kayak apakah ini memang sudah menjadi prinsip atau pemikiranmu bahwa kamu sangat serius dalam hal komitmen, sehingga kamu perlu mengenal terlebih dahulu sebelum melangkah jauh dengan pasangan atau dengan seseorang gitu. Jadi aku lihat sekarang pemikiran kamu itu nggak mau yang kekanak-kanakan, cuman gara-gara saling cinta langsung nikah, nggak gitu. Tapi kalian pikirkan, menikah itu nggak ucuk-ucuk, ijab kabul, sah menikah, atau uh, mendapatkan pemberkatan dari gereja, sah menikah, udah nggak gitu. Atau pencatatan di sipil, di KUA, sah, udah nggak gitu. Jadi menurutmu suatu komitmen atau pernikahan itu tuh sangat complicated, sangat apa ya, dia sangat sangat serius gitu. Jadi nggak bisa dibuat main-main. Kalau bisa ya menikah sehari sekali seumur hidup, atau paling enggak menikah itu yang dilihat itu banyak faktor, karena membangun keluarga baru gitu kan. Nah kepala atau apa sih namanya, sopir dalam keluarga itu adalah kalian berdua, sehingga kalau mau menikah itu dipikirkan bagaimana kesiapan ekonominya, bagaimana kesiapan mentalnya, bagaimana kesiapan
emosionalnya, kedewasaan dirinya, gimana dengan sifat masing-masing, gimana tentang apa ya, kalau misalkan beda pendapat, nah semacam itulah ya. Jadi benar-benar yang se-complicated itu. Jadi menganggap suatu komitmen itu sangat serius, bukan asal-asalan. Ya, jadi mungkin dari kalian nih sebagian besar mungkin eh, tidak mau menikah muda, tapi mungkin ada yang menikah muda kalau misalkan pemikiran kalian ada yang sudah seperti ini. Kayak gitu ya. Terus itu em, aku lihat di sini kamu itu orang yang kalau udah menjalin hubungan, kamu usahakan sangat solid dengan pasanganmu. Kayak gitu ya. Terus itu aku lihat kamu usahakan kamu dengan pasanganmu itu stabil, nggak cari-cari masalah, nggak buat-buat masalah kayak gitu. Tapi aku lihat memang baik secara emosional maupun finansial, kamu menginginkan kehidupan yang nyaman, yang aman untuk kalian berdua, untuk kamu dengan pasanganmu nantinya. Entah saat ini kamu sudah berpasangan ataupun belum, tapi fokus kamu itu kalau misalkan dalam hal menikah, komitmen, hubungan percintaan itu, fokusin aja dulu di fokus fokus kamu itu masih di emosional dan finansial itu stabil agar kamu membangun suatu hubungan itu bisa stabil juga gitu. Jadi menurutmu hubungan itu bisa stabil kalau finansial dan emosionalnya udah stabil gitu. Oke, kenapa sih kok kamu sampai seteliti ini, sampai seserius ini menanggapi kehidupan atau menanggapi komitmen atau pernikahan? Karena aku lihat ternyata di masa lalumu kamu itu sempat menjalin suatu hubungan tapi mungkin hubungannya toksik, hubungannya jarang ada kompromi, jarang ada komunikasi, atau ya hubungannya penuh dengan perselisihan masalah sehingga membuat kamu stres. Banyak sekali rintangan di hubungan itu. Terus itu mungkin pasangan kamu atau kalian berdua tidak mau saling melakukan pengorbanan di hubungan, kayak gitu ya. Tidak mau mengambil resiko di hubungan. Kayak gitu misalkan ada ketidakrestuan dari keluarga. Si pasanganmu tidak mau meyakinkan keluargamu untuk mengambil resiko menikahi kamu, seperti itu. Ya, jadi kalau aku lihat di sini sekarang jadi karena kamu dulu pernah menjalin hubungan yang seperti itu, kamu merasa tidak diperjuangkan, kamu merasa hubungannya toksik, pasanganmu red flag, menyakitkan, selalu dikecewakan, sehingga aku lihat kamu mungkin mulai dari situlah memilih untuk melanjutkan hidup. Jadi kayak ya udah, kalau dia nggak bisa memperjuangkanmu, nggak berani mengambil resiko untuk hubungan kalian, nggak bisa mengatasi atau ya mengatasi rintangan, nggak bisa membuatmu bahagia, maka ya udah lebih baik kamu melanjutkan hidup. Jadi fokus dengan diri sendiri, bertanggung jawab atas diri sendiri, merawat diri sendiri, seperti itu ya. Dan aku lihat di sini dulu mungkin kamu orang yang terlalu memaksakan segala sesuatu, sampai-sampai mungkin kamu dulu kayak entah ini sadar atau tidak, kamu seperti memaksakan kehendakmu terhadap si pasangan. Sehingga kamu itu ya ngerasa kayak kesel gitu ya. Apa yang kamu inginkan itu tidak bisa dia wujudkan, tidak bisa terrealisasi. Sehingga kamu membuat kompromi pada dirimu sendiri bahwa dunia ini tidak akan memberikan semuanya sesuai maunya kita gitu ya, atau Tuhan tidak akan memberikan semuanya sesuai maunya kita. Terkadang apa yang kita mau itu belum baik untuk kita, sehingga ya udah mungkin kita pengen A, ternyata Tuhan memberikan Z, sehingga ya udah mungkin ternyata setelah dijalani Z itu, oh iya ya, ada kebaikannya di situ. Kamu tidak mendapatkan A tapi kamu mendapatkan Z, ternyata ada kebaikannya di situ. Sehingga dari situlah ya aku lihat selama kamu menjalani hubungan yang toksik, yang menyakitkan itu, kamu mendapatkan banyak kesadaran dan pelajaran bahwa
kamu perlu membuat kompromi dengan dirimu bahwa hidup ini tidak satu tambah satu sama dengan dua, seperti itu ya. Nah, jadi aku lihat di sini kamu mulai membuat kompromi terhadap dirimu, terhadap keadaan, ya, terhadap Tuhan, ya. Kamu pokoknya menceritakan segala sesuatunya kepada Tuhan, gitu ya. Terus itu berkompromi, ya. Terus mungkin hubungan kamu dengan masa lalumu itu penuh dengan perselisihan, konflik, masalah. Sehingga aku lihat di sini kamu ingin menyelesaikan perselisihan itu secara damai dengan dia, ya, nggak mau membesar-besarkan masalah lagi gitu, karena aku lihat di sini kamu benar-benar udah stres banget dulu ketika kamu menjalin hubungan dengan seseorang itu. Kamu ingin mengurangi rasa stresmu, kamu ingin mengatasi rintangan yang ada baik itu di hubungan ataupun di hidupmu ataupun di pikiranmu, uh, sehingga aku lihat kamu membuat suatu pengorbanan besar, yaitu melepaskan dia, ya. Kalau dia nggak bisa memperjuangkanmu, maka pengorbanan besarmu adalah melepaskan dia untuk memilih uh, siapa yang dia ingin perjuangkan, kayak gitu, ya. Kamu melepaskannya dengan ikhlas, ya udah itu, walaupun mungkin sakit tapi ya kamu lepaskan, seperti itu ya. Jadi aku lihat kamulah yang justru malah di sini berani mengambil resiko. Terus juga ada sikap tidak kenal ampun dalam membalas dendam. I don't know, apakah ini bentuk cara kamu juga kayak membalas dendam terhadap si mantan, ya? Apakah mungkin dulu ceritanya hubunganmu itu selalu bermasalah karena mungkin dia selingkuh, karena dia masih punya pilihan lain, karena dia tidak memprioritaskanmu, seperti itu ya, sehingga kamu mungkin merasa tersakiti. Tapi cara kamu melampiaskan rasa sakitmu itu dengan cara berkorban, melepaskan dia dengan damai. Tidak mencari keributan, tidak mencari validasi dari dia, tidak memohon-mohon, tidak memaksa dia untuk tetap bersamamu. Ya, jadi ya udah. Kalau dia lebih memilih yang lain, aku ikhlaskan dia dengan yang lain. Aku tidak akan mengganggu, ya. Maksudnya aku ini kamu, ya. Kamu tidak akan mengganggu dia. Um, Kamu hanya fokus dengan dirimu sendiri, ya, bahkan sampai sekarang kamu masih fokus dengan dirimu sendiri, dengan karirmu, masa depanmu, keluarga yang kamu miliki sekarang, seperti itu. Jadi bahkan kalaupun si mantan itu datang lagi, berkomunikasi lagi dengan kamu, mencoba untuk manja-manjaan lagi sama kamu, kamu tidak kenal ampun. Jadi kamu tidak memberikan dia kesempatan lagi untuk bersama dengan kamu, ya. Jadi kamu benar-benar ya udah, kalau udah aku ikhlaskan kamu pergi dengan yang lain, maka pergilah, jangan kembali lagi, seperti itu contohnya, ya. Jadi aku lihat saat ini kamu seperti tidak kenal ampun dalam membalas dendam, ya. Oke, kamu terima atau enggak deh dengan kalimat balas dendam ini, ya. Tapi intinya seperti itulah, ya. Kamu mau dengan kalimat apa yang lebih cocok di otak kamu, yang bisa kamu terima, karena yang apa ya, ada di otakku kalimatnya itu doang. Ya, jadi kalian situasikan sajalah, ya. Seperti apa yang pasti di situ aku lihat di sini kamu tidak memberikan, tidak kenal ampun. Maksudnya itu ya, ya tidak ada lagi kisah pengulangan dengan si mantan. Berakhir ya udah berakhir. Aku ikhlaskan kamu pergi, maka pergilah. Kayak gitu, paham ya? Nah, paham lah. Terus aku lihat di sini sekarang kamu jauh lebih keras. Jadi kalau segala sesuatunya, misalkan ada yang mengusik kamu, ada yang membuatmu tersakiti, ada yang membuatmu kecewa, ada yang membuatmu tidak sesuai dengan ketenanganmu, yang ngebuat ketenanganmu terusik, maka aku lihat di sini kamu akan menggunakan kekerasan, gitu. Entah dengan cara apa. Tapi ini karena kartu kedua, berarti ini masa lalu, ya. Jadi kemungkinan kamu pernah mendapatkan kekerasan, baik itu secara fisik ataupun verbal. Terus itu mungkin dulu hubungan kamu dengan seseorang itu atau mantanmu itu pernah saling membalas dendam tanpa ampun. Kayak gitu hubungannya. Ya, aku baru ingat ya, ini kartu kedua.
tiba-tiba saking keasikan ngomong ya, jadi aku lupa. Jadi ini intinya di masa lalu hubungan kamu dengan seseorang tuh hubungannya kacau, bahkan mungkin saling membalas dendam tanpa ampun, saling silent treatment, saling nyuekin, saling mengabaikan, saling tidak peduli itu juga sering terjadi di hubungan kalian ya. Kalau misalkan lagi bertengkar, lagi ada masalah seperti itu. Bahkan ada yang itu melakukan tingkat kekerasan, mau itu secara verbal ataupun fisik ya. Terus itu mungkin pasanganmu atau mantanmu orang yang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban ya. Jadi dia orang yang suka semena-mena, tapi nggak berani bertanggung jawab atau tidak bisa memberikan tanggung jawab kayak gitu ya. Oke, apa nih? Mungkin kamu pernah menjalin hubungan dengan seseorang yang pernah berurusan dengan hukum. Ah, karena di sini aku lihat ada yang ditangkap. Kalau misalkan ada yang berurusan dengan hukum, bisa jadi. Tapi bisa jadi juga ini mungkin ditangkap oleh kamu. Tertangkap basah mungkin dia selingkuh, bisa jadi. Tertangkap dia membohongi kamu, menipu kamu. Bisa jadi gitu ya. Yang pasti di sini aku ada lihat ada tertangkap. Ya, bisa jadi tertangkap polisi ya. Ada hubungannya dengan kasus hukum ya, atau dia ini bermasalah lah dalam kasus hukum gitu. Sorry, tadi aku pause videonya. Tadi sampai mana ya aku bilang? Ya, jadi mungkin dia memang tertangkap, uh, ya, tertangkap polisi, ya, atau berurusan dengan hukum. Kayak gitu, atau tertangkap basah sama kamu selingkuh, melakukan pengkhianatan, kebohongan, semacam itu. Ya, ternyata hubungan kamu dengan mantanmu itu dulu, ternyata hubungan yang tidak seimbang. Mungkin kamu yang lebih banyak effort, dianya nggak pernah kasih effort, kamu yang lebih banyak memberi dia hadiah, dianya nggak pernah ngasih kamu hadiah, ya intinya hubungannya nggak seimbang, bahkan tak terorganisir. Berarti ya dia melakukan tindakan semena-mena dia, sedangkan kamu di sini fokus untuk menstabilkan, fokus untuk membuat hubungan ini solid, bahagia, kayak gitu. Dianya mah semena-mena suka-suka hati dia gitu ya. Jadi aku lihat makanya hubungan ini tidak terorganisir sehingga kamu mungkin merasa kewalahan dengan tetap bertahan ya, bersama dengan dia, menjalani hubungan itu benar-benar kewalahan karena hubungannya berantakan banget, kacau. Dan ya mungkin aku lihat di sini dulu itu memang terlalu memaksakan diri. Ya mungkin memang di masa itu dia memang masih belum tertarik untuk berkomitmen sama kamu, sedangkan kamu di sana mungkin uh, ya pengen segera ada komitmen, sehingga kamu memaksakan segala sesuatunya atau memaksakan diri untuk agar dia bisa mau diajak komitmen. Contohnya seperti itu ya. Intinya di sini aku lihat ada yang terlalu memaksakan diri. Padahal juga gini, aku lihat kamu udah berulang kali disakiti, tapi kamu tetap bertahan kayak gitu. Tapi keluar Three of Swords juga nih, berarti memang setelah kamu mendapatkan ketidakadilan atau ketidakstabilan, ketidaksetaraan yang dia lakukan selama ini dengan kamu, maka aku lihat kemudian kamu mulai melepaskan rasa sakit itu, mulai mengambil suatu keputusan, mulai berani untuk optimis lagi, memaafkan dan mengatasi rasa sakit, rasa duka, rasa sedih yang kamu dapatkan dari hubunganmu bersama dengan dia kemarin. Ya, kamu mulai mencoba untuk mengatasi patah hatimu, kamu mulai healing, move on, seperti itu ya, berdamai, mau itu berdamai dengan dia. Makanya di sini aku lihat kamu mungkin berpisah dengan dia atau berpisah dengan dia itu secara damai ya. Dan aku lihat di sini kamu juga mungkin berdamai dengan mentalmu, dengan dirimu sendiri, seperti itu. Dan aku lihat di sini kamu mungkin membuat suatu kompromi untuk dirimu sendiri, mengkomunikasikan segala sesuatu masalah antara kamu dengan dia. Ya, aku lihat di sini kamu
perlahan-lahan melewati masa-masa terburukmu. Jadi kalau aku lihat, ketika kamu dulu bersama dengan dia, itu adalah masa-masa terburukmu. Kamu merasa seperti itu. Tapi ya perlahan, kamu mulai melewati masa-masa terburuk itu. Kamu mulai kembali lagi ke duniamu yang penuh kegembiraan, penuh dengan kebebasan, penuh dengan sukacita, ya kayak gitu. Dan ya, aku lihat di sini kamu menekan emosi ya, walaupun kamu disakiti, kamu mungkin tidak barbar sampai sampai melakukan tindakan fisik, tindakan kekerasan secara fisik atau verbal kayak gitu. Kamu menahan emosi. Walaupun kamu marah, kamu kecewa, kamu pendam. Ya, kamu tidak lampiaskan kemarahanmu secara barbar gitu, enggak. Ya udah, berpisah ya udah berpisah aja, maafkan ya udah maafkan aja gitu. Walaupun mungkin itu sakit, tapi tidak kamu balas dengan cara barbar gitu. Dan akhirnya Five of Cup reverse, kamu mulai bergerak maju, kamu mulai move on, kamu mulai menerima bantuan-bantuan dari orang-orang sekitarmu gitu ya. Karena aku lihat di sini mungkin dulu kamu ketika menjalin hubungan dengan dia, aku lihat di sini kamu tidak mau membuat orang lain ikut campur dalam urusanmu. Jadi kamu tidak mau mendapatkan bantuan dari orang lain kayak gitu. Kamu merasa bisa menghandlenya sendiri. Itu tadi kamu dulu sangat memaksakan dirimu sendiri gitu. Kamu selalu memaksakan diri. Nah, akhirnya sekarang ya kamu mulai terbuka ya untuk menerima bantuan dari orang lain, kamu mulai pulih dari traumamu, ya, trauma. Ini hubungan benar-benar memberikan kamu trauma loh. Jadi aku lihat di sini kamu mulai terbuka, mungkin kamu dibantu untuk ke psikiater, psikolog, atau ya liburan atau gimana lah cara orang-orang sekelilingmu membantumu untuk healing, untuk move on, untuk pulih dari trauma ini ya, hubungan yang kemarin gitu ya, memaafkan dia, memaafkan orang-orang yang menyakiti kamu, dan mulai bergabung kembali dengan lingkungan, dengan masyarakat seperti itu, melepaskan emosimu di situ ya. Pokoknya sekarang aku lihat secara emosional kamu itu tidak mau lagi memendam-mendam, ya udah lampiaskan aja sekarang kayak gitu. Aku melihatnya ya, kamu melampiaskan emosimu. Kalau lagi marah ya akan kamu tunjukkan marahmu, kalau kamu bahagia akan kamu tunjukkan kebahagiaanmu, kayak gitu ya. Kamu melepaskan emosimu, melepaskan penyesalan ataupun rasa malu ya dari hubungan yang kemarin. Pokoknya ya udah dilepasin aja lah pokoknya. Ya, benar-benar cara kamu untuk menyembuhkan mentalmu adalah melepaskan, biarkan semuanya keluar kayak gitu ya. Tangismu, penyesalanmu, sedihmu, rasa kekecewaanmu, wah keluar semua. Air mata itu mungkin sudah bercucuran gitu. Ya, aku lihat di sini. Pokoknya di sini aku lihat kamu melepaskan kesedihan, mulai mengatasi rasa keputusasaanmu. Sekarang ya mungkin sudah mulai fine ya, sudah mulai baik-baik saja, walaupun mungkin masih teringat-ingat ya dengan trauma di masa lalu, tapi ya sudah tidak seemosional dulu, sudah tidak setertekan dulu kayak gitu. Udah plong gitu, hatimu, perasaanmu, pikiranmu gitu. Oke, tapi aku lihat keadaanmu atau mungkin ke depannya, kamu ini kayak ada perasaan ragu-ragu. I don't know, ragu-ragu ini dalam apa? Mungkin kalau dalam hal karir, kamu kayak ragu-ragu untuk melangkah, ragu-ragu untuk memulai, ragu-ragu untuk mendaftar, ya seperti itu. Intinya di sini aku lihat kayak ada keraguan-raguan sehingga kamu kayak menunda-nunda sesuatu untuk melakukan sesuatu. Kamu merasa ini kayak bentuk perlawanan, atau bisa jadi kamu merasa kayak ada perlawanan dalam dirimu, makanya di sini kamu kayak ragu-ragu atau menunda-nunda untuk melakukan sesuatu. Ya, seperti itu. Nah, terus juga kamu seperti orang yang sedang menghindari seseorang atau sesuatu. Kayak kamu merasa ada suatu pengorbanan yang saat ini kamu lakukan. Terus juga aku lihat kamu seperti menunjukkan rasa ketidakpedulian. Ya, ketidakpedulian. Mungkin ini tidak peduli dengan lingkunganmu, dengan orang lain. Saat ini benar-benar jadi yang benar-benar fokus pada diri sendiri. Tapi akhirnya
kamu merasa dirimu jadi stuck, jadi apatis, jadi kayak memiliki keterlambatan. Orang lain sudah sampai tujuan atau udah jauh, kamu masih stuck, kamu masih di tempatmu yang sekarang, seperti itu. Oke, apakah kamu terjebak dalam situasi terlalu nyaman? Atau memang memang kamu merasa kayak males, lagi males aja gitu, sehingga ada tindakan-tindakan atau perasaan-perasaan ragu, menunda-nunda, ya, menghindari, akhirnya stuck, apatis, akhirnya kayak ya udah kamu seperti melihat dirimu itu terlambat dari orang lain, kayak gitu, entah itu dalam hal karir, percintaan, atau apa gitu yang saat ini menjadi triggermu gitu. Oke, aku lihat di sini baik kamu dan dia sama-sama saling bercermin. Maksudnya begini, ketika sekarang kalian sudah berpisah, ketika kalian saat ini sudah fokus dengan kehidupan masing-masing, disitulah kalian sudah mulai saling berjauhan, dan disitulah kalian mulai mendapatkan kejelasan tentang apa yang kalian rasakan satu sama lain dan apa yang perlu kalian mengerti dari situasi kalian satu sama lain. Kayak misalkan contohnya gini, oke, dulu kamu sangat mengejar-ngejar dia, dulu sangat mengharapkan dia banget, dulu sangat pengen banget menjadikan dia pasanganmu atau kamu pengen menikah sama dia. Tapi ternyata ketika kamu perjuangkan, dia kok begitu ya sikapnya sama kamu, mengabaikan kamu, nyuekin kamu, tidak menghargai kamu, dia kok semena-mena sama kamu. Tapi di situ mungkin kamu terlalu polos kah, atau kamunya terlalu bucin kah, ya I don't know. Pokoknya dulu kamu tetap bertahan kan, ya dulu kamu tetap bertahan aja, mau diapain sama dia juga kamu tetap bertahan, disakitin kayak apa juga tetap bertahan. Tapi setelah sudah berpisah di sini, kamu mulai menyadari, oh, setelah aku berpisah dari dia, baru aku sadar ternyata dia sebenarnya nggak secinta itu sama aku, atau bahkan mungkin dia sebenarnya nggak cinta juga sama aku. Dia kayak hanya menikmati kenyamanan yang telah aku berikan ke dia. Dia merasa bangga diri karena aku mengejar-ngejar dia. Ternyata dia merasa keras apa besar kepala karena aku selalu menuruti maunya dia, kayak gitu, ya memenuhi keinginan dia, kebutuhan dia, kayak gitu. Ternyata sebenarnya aku ini hanya seperti boneka atau seperti peliharaan. Misalkan, jahat banget ya mulut gue. Nah, intinya kayak gitulah ya. um, jadi apa ya, dari berjauhannya kalian, dari perpisahan ini, berada jauh dari satu sama lain, telah memberikan kalian kejelasan satu sama lain. Oh, ternyata uh, kamu ternyata dulu di mata dia tidak dicintai sebegitu besarnya, kayak gitu ya. Dia mungkin tidak mengharapkan kamu, kayak gitu misalkan ya. Nah, terus ketika dia berpisah dari kamu, dia justru malah berpikir, oh, kamu sekecewa itu ya sama aku, gitu ya. Dianya ya, dia berpikir seperti itu. Kamu sekecewa itu ya sama aku, kamu pasti marah ya sama aku. Ya ampun, aku bersalah banget sama kamu. Karena cara kamu berpisah dari dia itu dengan chill. Tidak dengan amukan, tidak dengan validasi, tidak dengan amarah. Kayak chill aja, ya udah, mengikhlaskan. Udah, kalau mau pergi, pergilah, gitu. Kamu kayak ya udah mengikhlaskan, melepaskan begitu saja. Di situ ya. Jadi dia mulai menyadari, oh, ternyata kamu sekecewa itu ya sama dia. Ternyata aku punya salah ya sama kamu, kayak gitu. Ya.
Oke, jadi satu sama lain bercermin akhirnya ya. Jadi berada jauh dari satu sama lain akhirnya memberikan kalian kejelasan tentang situasi lawan main kalian gitu. Oke, kemudian aku melihat ya kalian berdua ini sudah tidak mau lari lagi. Jadi saat ini ya udah menghadapi kenyataan, berpisah ya sudah berpisah seperti itu ya. Kamu tidak lagi hadir di hidup dia, ya mau gimana gitu. Jadi saat ini ya kalian mulai menjalani kehidupan masing-masing kayak gitu ya. Dia tidak lari lagi dari kamu. Sekarang juga kamu tidak mau apa ya mengejar-ngejar dia lagi kayak gitu ya. Saat ini udah fokus dengan diri masing-masing, kehidupan masing-masing seperti itu. Confusion, kenapa seperti itu? Kenapa um, walaupun di sini ada rasa penyesalan dari dia, dia sadar bahwa dia bersalah sama kamu, dia menyakiti kamu. Kok dia nggak ada tindakan ya mengejar-ngejar kamu untuk mendapatkan maaf atau untuk minta balikan lagi atau gimana? Karena di sini dia merasa dia tidak yakin tentang posisi dia dalam hidupmu sekarang. Apakah memang dia itu masih penting dalam hidupmu? Apakah kamu masih membutuhkan dia dalam hidupmu? Dia nggak yakin. Karena dia lihat kamu sepertinya sudah healing, sudah move on, sudah melanjutkan hidup, sudah ya terlihat baik-baik saja tanpa dia gitu. Kamu kayak ya sudah mengikhlaskan aja gitu. Sehingga dia merasa kebingungan, dia merasa tidak yakin tentang posisi dia untuk hidupmu. Apakah masih penting atau enggak gitu loh ya. Tapi di sini dia masih sering loh kayak merasakan energinya kamu, masih sering kepikiran kamu, dia masih selalu merasa terhubung dengan kamu gitu ya. Dia masih sering keingetan kamu, kangen kamu, seperti itu aku lihat. Masih sering kepikiran kamu. Cuman secara realita dia merasa bahwa kamu sudah tidak lagi menginginkan dia. Secara realita kamu sudah tidak menghargai dia lagi. Dia merasa seperti sudah tidak ada harganya di depan kamu. Kamu menganggap dia mungkin sudah jadi asing, sudah orang asing kayak gitu. Jadi makanya di sini walaupun dia merasa selalu terhubung denganmu, tapi secara realita kamu kayak udah cut off dia, kamu sudah pergi dari dia, kamu sudah tidak menganggap dia lagi seperti itu ya. Kamu sudah dia lihat tuh nggak peduli lagi gitu sama dia, mau dia pontang panting, jengkang jengking atau koprol kayak apa juga bodo amat kamunya gitu. Kamu udah nggak peduli gitu. Dianya mau kayak apa juga bodo amat gitu. Aku melihatnya ya. Oke, kemudian unsatisfied. Oke, ketika um, saat ini kamu bersikap seperti ini, ya kamu sudah tidak peduli, bodo amat gitu ya sama dia. Dia merasa tidak bahagia, dia merasa tidak puas, dia merasa tidak senang dengan keadaan yang terjadi ini. Ketika kamu sudah tidak lagi mengejar-ngejar dia, ketika kamu sudah bodoh amat sama dia, dia tidak senang dengan situasi yang terjadi ini. Kamu mengabaikan dia, kamu dingin, cuek, gitu ya, tidak perhatian lagi, tidak tidak tiba-tiba tanya kabar dia. Wah, itu udah ngebuat dia ngerasa nggak bahagia, nggak puas, nggak senang, seperti itu ya, dia nggak bahagia. Kemudian disinilah ya baru dia merasakan keinginan untuk berkomitmen. Aku ingin kau jadi bagian dari masa depanku. Karena baru baru terasa penyesalannya, baru terasa kehilangannya, baru terasa seberapa penting kamu ternyata dalam hidupnya. Makanya di sini ketika kamu sudah nggak peduli, udah bodo amat, dia barulah ada keinginan untuk menjadikan kamu bagian dari hidupnya, dari masa depannya. Tapi ya gimana? Secara realita kamu sudah tidak peduli. Itu. Oke. Okay. Kemudian, aku tahu aku telah melakukan kesalahan dan aku merasa bersalah jika mengakuinya. Beri waktu untuk aku menerima hal ini.
Oke, kalau aku lihat dia ini sebenarnya tahu dia salah, tapi gengsi ngakuin salah dan dia ngerasa kayak malu ya kalau misalkan dialah yang ternyata berbuat salah. Entah memang dia egonya tinggi atau dia memang orang terpandang ya sehingga ketika dia melakukan kesalahan dan dia sadari itu salah, dia sulit untuk menerima itu, dia sulit untuk mengakuinya lebih tepatnya ya, mengakui itu. Makanya di sini beri aku waktu untuk menerima hal ini gitu. Apa sih namanya? Narsistik. Bisa nggak sih ini disebut narsistik? Ya pokoknya egonya tinggi aja gitu ya, harga dirinya tinggi gitu. Apa sebutannya anak gaul zaman sekarang kalau ngomongin orang-orang yang kayak gini nih? Ya intinya itulah ya. Terus karena kamu sepertinya sudah tidak peduli, sudah bodoh ya, sudah menyerahlah terhadap dia, tidak lagi ngejar-ngejar dia, tidak lagi mengharapkan dia. Nah, barulah di sini dia ngerasa tolong jangan menyerah sama dia. Gitu ya. Ya udah, itu hanya sekedar harapannya aja. Secara realitanya kamu ya udah bodoh amat gitu. Ya, di sini dia berharap kamu mau sabar dengan dia, mau nungguin dia gitu. Mau nungguin dia sampai berubah, nungguin dia untuk balik lagi sama kamu, kayak gitu ya. Aku akan kembali, ketahuilah bahwa aku akan selalu kembali padamu, aku janji. Tuh, ya. Karena di sini ketika udah kehilangan gini baru terasa gitu. Makanya di sini barulah pengen komitmen. Cuman dia tahu dia perlu meyakinkan dirinya atau memberanikan dirinya untuk mengakui kalau aku salah di depan kamu. Nah, itu butuh butuh harga diri yang besar atau butuh penerimaan diri yang besar untuk menerima kalau ya aku yang salah sayang gitu. Pret. Intinya gitulah ya. Nah, jadi di sini kalau aku lihat memang kayaknya masih ingin kembali ya. Cuman kayak butuh waktu, nggak dalam waktu dekat gitu. Tapi mungkin ada yang sudah datang tiba-tiba ucuk-ucuk datang gitu. Ya, ya mungkin nggak semuanya ya, mungkin sebagiannya aja dari kalian yang menonton video ini. Mungkin ada yang tahu-tahu udah datang gitu, udah mengakui kesalahan. Tapi ada juga yang belum. Ya, setiap setiap kali dari kalian kan takdirnya beda-beda ya waktunya, gitu. Oke, okay? Terus I love you, please believe it. Ya, dia mencintai kamu. Jadi karena kamu di sini udah kelihatan kayak bodoh amat, udah cuek, udah dingin, udah move on, udah bahagia dengan dirimu, ya dia ingin meyakinkan kamu bahwa dia mencintai kamu, percaya itu, gitu. Ya realitanya kamu udah bodoh amat, gitu ya. Dia mau ngomong apa juga bodoh amat, gitu. Tapi di sini dia ingin mencoba sekali lagi untuk meyakinkan kamu bahwa dia mencintai kamu, gitu. Ya, mohon bersabar padaku, aku sedang dalam masa penyembuhan dari masa laluku. Oke. Orang ini punya masa lalu yang menyakiti dia. Entah dia mungkin gagal dalam hubungannya juga, entah dia pernah jadi korban KDRT, entah dia anak broken home, I don't know, bervarian ya. Intinya masa lalunya dia yang nyakitin dia itu. Tetapi yang pasti saat ini dia dalam proses healing, menyembuhkan, menata kembali kepercayaan dirinya, menata kembali kepercayaan terhadap orang lain, kayak gitu, terhadap kehidupan, terhadap ya orang lain lah intinya gitu ya. Jadi ya di sini kalau aku lihat ada yang sudah datang, ada yang belum, kayak gitu. Cuman ya udah, realitanya kamu udah bodo amat. Ya kalau misal mungkin sebagian besar kalau misalkan dia datang, kayaknya yang terbaca dari kamu juga bodo amat sama dia. Mau dia datang dengan bentuk apapun, ya kamu kayaknya udah bodo amat gitu. Ya, oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate, ya sudah tidak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus, dan Virgo, Aquarius, Libra, dan Gemini, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Itu saja zodiaknya, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silakan disituasikan saja, ada 23, 5, 21, 14, 12, 30,
16, 24, 28, 22, 31, 11, 1, 4, 8, 6, dan 20. Bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan antara kamu dengan si dia. Silahkan disituasikan saja. Ada Juni, Juli, September, Januari, Oktober, Mei, November, Agustus, dan April. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia. Silakan disituasikan saja. Ada sio ular, sio ayam, sio kuda, sio kerbau, sio anjing, sio macan, sio tikus, sio monyet, dan sio babi. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan antara kamu dengan si dia. Silakan disituasikan saja. H, K, L, W, N, T, S, V, F, Y, A, P, J, E, Q, R, B, D, O, Z, X, dan U. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua, dan bye-bye.